Selamat datang di Story Creepy, tempat kisah nyata berubah menjadi bisikan gelap yang menghantui tidurmu. Malam ini, kita membawakan kisah yang bersumber dari channel RJ5. Tautan sumber asli telah kami cantumkan di deskripsi video. Cerita ini berasal dari seorang driver ojol bernama Alfi. Dan seluruh kejadian akan saya ceritakan ulang dari sudut pandang Alfi sendiri. Mari mulai. Nama saya Alfi. Saya sudah menjadi driver ojol sejak 2016. Selama bertahun-tahun itu, hidup saya biasa saja, tidak pernah mengalami kejadian aneh atau mistis. Tapi 3 tahun terakhir, semuanya berubah. Malam itu saya baru saja menyelesaikan orderan codo. Total uang tunai Rp55.000. Saya gulung, masukkan ke kantong jaket, dan seperti biasa, lanjut perjalanan pulang melewati jalur Lewinanggung, daerah yang terkenal gelap, sepi, dan minim lampu. Sesampainya di depan rumah pelanggan, ia berkata pelan, "Hati-hati ya mas, simpan uangnya baik-baik." Nada bicaranya datar, tapi sorot matanya seperti memberi peringatan. Saya tidak curiga, saya hanya menjawab, "Iya kak, makasih." Jalan pulang malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Lewinanggung memang gelap, tapi malam itu gelapnya seperti tebal. Saat hendak memberitahu istri bahwa pesanan sudah selesai dan saya akan pulang, saya merogoh kantong, dan disitulah semuanya berubah. Uang COD Rp52.000 hilang begitu saja. Awalnya, saya mencoba berpikir sederhana. Mungkin jatuh, mungkin karena jaket kebuka, mungkin terbang kena angin. Saya putar balik, susuri jalan itu 2 kali, bahkan turun dari motor, menuntun sambil sorotkan lampu ke aspal. Tidak ada apapun, dan justru ketika saya mulai menerima bahwa uang Rp52.000 itu hilang, terjadi kejadian yang lebih tidak masuk akal. Sisa uang saya Rp3.000, 2.000 lembaran, tambah 1.000 koin. Saya simpan di kantong kiri, dan itu juga hilang dalam hitungan menit. Padahal kantong jaketku tidak bolong, tidak sobek, dan tertutup rapat. Waktu mengulang pencarian itu, bulu kuduk saya berdiri. Ada suara cekikan tipis, seperti tawa perempuan dari kejauhan. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Karena takut, saya langsung pulang. Tapi kejadian uang hilang itu hanyalah satu bagian dari cerita panjang yang saya alami. Beberapa waktu sebelumnya, aku pernah mengantar seorang penumpang perempuan dari salah satu fakultas di UI. Dia tampak normal berdiri, bersandar di halte, bajunya sesuai deskripsi aplikasi. Dia naik ke motor. Kami berjalan seperti biasa. Tiba-tiba temanku, Amri, pemilik akun yang saat itu kupinjam, menelpon panik. "Bro, kenapa penumpang lu bilang lu belum jemput dia? Padahal jelas-jelas ada seseorang di belakangku." Aku berhenti pelan, melihat spion kiri. Kosong. Tidak ada siapapun di kursi belakang. Penumpang itu hilang begitu saja. Ketika aku kembali ke halte, penumpang aslinya masih berdiri di sana dengan pakaian yang sama persis. Aku tidak berani cerita apa-apa. Kejadian tidak masuk akal lain terjadi di daerah Cikeas. Aku pernah menabrak seorang perempuan yang tiba-tiba berhenti lalu pingsan. Ketika warga datang menolong,
Perempuan itu menunjuk ke arah pohon pisang dekat empang dan berkata lirih, "Aku lihat pocong." Warga hanya berkata ringan, "Ah, itu mah biasa, Jang." Seolah melihat pocong adalah hal sehari-hari di daerah situ. Saat pulang dari kejadian itu, aku melintas di wilayah yang sama. Dan dari sudut mataku dari mata ekor, aku melihat kepala pocong itu muncul dari balik pohon pisang. Bukan menghadap tegak, tapi miring, seolah memperhatikan motorku. Aku langsung merinding, tidak sempat berpikir. Aku hanya ingin melewati jalan itu secepat mungkin. Tapi kembali ke kejadian uang hilang, inilah momen yang membuat namaku viral. Setelah aku upload video pendek tentang kehilangan Rp55.000 itu, komentar-komentar berdatangan. Ada yang bilang, "Bang, kedengeran suara cekikikan 2 kali. Bang, itu jalur pesugihan. Bang, gue juga sering kehilangan uang di jalur itu. Bang, daerah Lewinanggung banyak penunggu." Dan yang paling bikin aku merinding adalah beberapa orang ternyata mengalami hal yang sama. Uang mereka hilang tanpa jejak di jalur yang sama. Bahkan ada warga yang bilang, "Besoknya ada yang dibegal di situ, Bang." Aku berpikir, apakah uangku hilang sebagai peringatan atau ada sesuatu yang sengaja mengambilnya? Aku tidak tahu. Yang jelas, malam itu aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan seumur hidup. Aku pulang dengan tangan kosong, pikiran kacau, dan punggung yang terus merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. Dan sejak malam itu, aku selalu berpikir 2 kali untuk mengambil orderan melewati jalur yang terlalu sepi. Karena di beberapa tempat yang menunggu kita di jalan bukan hanya manusia, kadang ada yang lainnya. Itulah kisah lengkap dari Alfi, seorang driver ojol yang tidak hanya melawan hujan, malam, dan begal, tetapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Cerita ini bersumber dari channel RJ5. Link asli sudah kami cantumkan di deskripsi video. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Story Creepy.